Kepemimpinan perawat dalam manajemen bencana, dari garda terdepan menuju pengambilan keputusan. Nah, 1 menit dapat menentukan apakah seseorang tersebut bisa diselamatkan atau tidak. Nah, bayangkan sebuah gempa bumi besar terjadi. Rumah sakit dipenuhi korban, listrik padam, dan juga tenaga kesehatan harus mengambil keputusan dalam waktu yang sangat singkat. Di tengah situasi tersebut, siapa yang memastikan setiap korban tetap mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, aman, dan juga bermartabat? Sebagian besar orang mungkin akan mulai berpikir dan menjawab, dokter. Ada pula yang menjawab pemerintah. Nah, namun ada satu profesi yang selalu berada di sisi pasien selama 24 jam, yaitu perawat. Indonesia merupakan salah satu negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia karena berada tepat di pertemuan 3 lempeng tektonik aktif. Nah, kondisi ini menuntut sistem kesehatan yang tidak hanya didukung oleh tenaga kesehatan yang kompeten, tetapi juga memiliki kepemimpinan yang mampu mengambil keputusan secara tepat dan juga cepat. Nah, perawat itu merupakan tenaga kesehatan dengan jumlah terbesar dan berperan pada setiap fase manajemen bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, respon, hingga rehabilitas. Namun, hingga saat ini perawat masih sering dipandang hanya sebagai pelaksana tindakan medis, padahal keputusan yang mereka ambil di lapangan juga dapat menentukan keselamatan banyak nyawa manusia. Nah, hal ini didukung oleh Priase dan rekan melalui Stopping Review tahun 2026 yang mengidentifikasi 19 kompetensi utama keperawatan bencana seperti kepemimpinan, komunikasi, pengambilan keputusan, koordinasi tim, dan juga dukungan psikososial. Nah, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kompetensi ini masih perlu diperkuat dalam pendidikan praktik, klinis, dan juga kebijakan kesehatan. Nah, temuan tersebut diperkuat juga oleh penelitian Purnomo pada rekan pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa perawat berperan sebagai koordinator tim, mengelola sumber daya, advokat pasien, dan juga penghubung lintas sektor. Nah, dalam penanggulangan bencana juga, namun implementasi masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan organisasi dalam manajemen bencana. Perawat juga berperan mengedukasi masyarakat pada tahapan mitigasi, menyusun kesiapsiagaan melalui pelatihan dan simulasi, melakukan triase serta koordinasi tim saat respons sederhana, hingga mendampingi pemulihan fisik dan psikososial serta penyintas pada tahap rehabilitas. Karena itu, tantangan kita hari ini bukan lagi sekedar menempatkan perawat di garis terdepan, tetapi memastikan suara perawat turut didengar dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Sebab mereka yang paling dekat dengan pasien adalah mereka yang paling memahami kebutuhan di lapangan. Sebagai mahasiswa keperawatan, mari kita bangun kemampuan berpikir kritis, komunikasi yang efektif, serta jiwa kepemimpinan yang sejak sekarang, karena perubahan tidak selalu dimulai dari sebuah jabatan, tetapi juga keberanian untuk mengambil tanggung jawab. Perawat bukan sekedar profesi yang merawat luka, tetapi juga perawat adalah seorang yang menjaga harapan, karena pada akhirnya ketika suara perawat menentukan arah, maka harapan akan selalu menemukan jalannya. Saya akhiri, terima kasih.